Halo, perkenalkan nama saya Edwin Slamet dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1A, nomor induk mahasiswa 2004921. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gerak bumi dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Untuk memenuhi tugas praktikum 2 dari mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Gerakan planet bumi terbagi menjadi dua, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi ialah perputaran benda langit terhadap porosnya. Sementara itu, revolusi adalah perputaran benda langit mengitari bintang atau planet induknya. Ya baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi bumi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Dengan pergerakannya tersebut, maka bumi mengalami peristiwa siang dan malam. Panjangnya waktu siang dan malam mengalami perbedaan waktu dari tiap-tiap wilayah. Waktu yang ditempuh oleh bumi untuk berotasi adalah 23 jam 56 menit dan dibulatkan menjadi 24 jam. Dari pengertian rotasi bumi tersebut, waktu rotasinya memiliki arti bahwa dalam 24 kali 60 menit, bumi menempuh 360 derajat. Dalam artian setiap derajatnya ditempuh dalam waktu 4 menit. Sehingga perbedaan waktu di antara dua tempat yang memiliki bujur yang berbeda 15 derajat adalah 15 kali 4 menit, yakni 60 menit. Atau sama dengan 1 jam. Oleh karena itu, selisih waktu di antara dua tempat yang berdampingan adalah 1 jam. Selanjutnya, bumi berputar pada paksinya. Paksi bumi ialah garisan di antara kutub utara dan kutub selatan yang memiliki kecontongan 23,5 derajat. Permukaan bumi berotasi dari arah barat ke timur dengan kecepatan mencapai 1609 km per jam. Hal ini sama dengan kecepatan maksimal dari pesawat jet tempur. Tapi untungnya bumi juga memiliki gaya gravitasi yang besar sehingga kita tidak terlempar keluar angkasa. Dampak selanjutnya adalah terjadinya pergerakan semu harian matahari. Ini berbeda dengan gerakan tahunan semu matahari yang disebabkan oleh proses revolusi bumi. Meskipun faktanya adalah bahwa bumi yang mengelilingi matahari, tetapi putaran bumi dari barat ke timur ini menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari sehingga ia terlihat terbit di timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Selanjutnya perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah di kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda karena percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan radius. Maka percepatan gravitasi di daerah ekuator akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di daerah kutub. Perubahan arah angin. Gaya Coriolis menyebabkan angin dibelokkan ke kanan dari gaya gradien tekanan di belahan bumi utara dan dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan. Hal tersebut karena udara atau angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Selanjutnya pembelokan arus laut. Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi selatan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi revolusi bumi. Pengertian revolusi bumi adalah sebuah perputaran bumi pada porosnya dan mengitari matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari tak hanya sendiri, namun bersama dengan satelit dan planet-planet lainnya dalam sistem tata surya kita. Proses melakukan revolusi membutuhkan waktu 365 hari 9 menit 10 detik. Dan bumi berputar dari barat ke timur. Lintasan satu putaran penuh memiliki panjang 943 juta kilometer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari.
Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus, ekliptika. Orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika. Sudut antara bidang orbit planet lain dengan ekliptika disebut inklinasi. Terdapat dua peristiwa yang dapat membuktikan gerak revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya paralaks bintang. Paralaks bintang adalah pergeseran kedudukan bintang yang dekat ke bumi terhadap latar belakang bintang-bintang yang lebih jauh yang disebabkan oleh pengamat di bumi telah mengubah kedudukannya. Yang kedua, terjadinya abrasi cahaya bintang. Abrasi cahaya bintang didefinisikan sebagai perpindahan yang tampak dalam arah cahaya datang dari sebuah bintang akibat gerak revolusi bumi. Selanjutnya, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan setiap tahunnya. Karena matahari selalu berbalik arah setelah sampai lintang 23,5 derajat, disebut garis balik. Garis 23,5 derajat lintang utara disebut garis balik utara, dan garis 23,5 derajat lintang selatan disebut garis selatan. Selanjutnya, perubahan lamanya siang dan malam. Antara 21 Maret sampai 23 September, belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah di dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Antara 23 September sampai 21 Maret. Belahan bumi selatan mengalami siang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Beberapa daerah dekat kutub utara mengalami waktu malam 24 jam. Sementara beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami siang selama 24 jam. Antara 21 Maret sampai 23 Desember. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya, sehingga seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam yang sama lamanya. Perubahan lamanya waktu siang dan malam memengaruhi pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun. Dalam revolusi bumi, dari 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya, kutub selatan makin menjauh dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi atau spring, dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur atau autumn. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di GBU dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapatkan pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan sebaliknya belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Perubahan kenampakan rasi bintang. Gerak revolusi bumi juga mengakibatkan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu. Selanjutnya, gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi akan berbentuk kerucut. Wilayah yang berada di bayangan bumi menjadi sangat gelap. Wilayah ini disebut dengan umbra, sementara wilayah bayangan yang agak terang atau bayangan tambahan disebut dengan penumbra. Ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena ini disebut gerhana bulan sebagian. Posisi ini biasanya bertahan selama 6 jam, sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total.
Selanjutnya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, namun bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 4. Yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Saya Edwin Slamet dari Prodi Pendidikan Biografi kelas 1A mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.